Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Biar di hari ini, di rumah-rumah saudara, di kamar saudara, tetap kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang pasti, lebih dari segala-galanya apapun yang saudara butuhkan hari ini, kita semua butuh satu pribadi yang memberikan kekuatan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, kami datang ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya ya Tuhan, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Lebih daripada harta kekayaan, lebih daripada segala pencapaian kami ya Tuhan, kami butuh Tuhan saat ini. Buat pribadi kami, buat keluarga kami, buat bangsa kami, buat dunia ini ya Tuhan. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. All I need is You, Lord, is You, Lord.
Shalom, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa firman-Mu akan menjangkau setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa itu akan mengubahkan setiap hidup kami. Engkau yang tahu hidup kami masing-masing dimanapun kami berada. Tapi ketika kami siapkan hati dan pikiran kami percaya firman-Mu dengan kuasanya akan mengubahkan kami. Pakai hamba-Mu saat ini Tuhan menjadi saluran berkat. Sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saya bersyukur dan berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya. Kiranya Tuhan selalu memberkati GBI Rem, mulai dari gembala, keluarga, sampai seluruh pengerja yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, Look at Him. Kita mau memandang hanya kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-13, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-27 sampai 28. Bilangan pasalnya yang ke-13, ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Katakan amin, saudara. Ini adalah satu cerita yang mungkin kita sudah pernah baca dan pernah kita dengar. Mungkin dari sejak kita di sekolah minggu. Cerita tentang di mana Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, saudara. Nah, ayat yang kita baca merupakan laporan dari 12 orang yang sudah melihat tanah Kanaan secara langsung, seperti yang Musa suruh kepada mereka. Seperti ayat yang tadi kita baca, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Saudara, dari 12 pengintai terbagi dua laporan. Saya bisa katakan yang 10 memberikan laporan yang negatif, tapi yang 2 memberikan laporan yang positif. Saudara perhatikan, 12 orang ini sama-sama masuk ke tanah Kanaan. Dan kurang lebih 1 bulan mereka ada di tanah Kanaan untuk mengintai seperti yang Musa suruh, saudara. Dan yang disuruh oleh Musa ini bukan orang biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap suku. Berarti mereka adalah orang yang pintar. Mereka adalah orang yang punya kapasitas.
Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menggerakkan setiap suku yang mereka pimpin, saudara. 12-12-nya masuk ke tanah Kanaan, melihat segala sesuatunya selama kurang lebih 1 bulan. Tapi saudara perhatikan, ketika mereka sampai kepada Musa, kenapa laporannya jadi beda? Seperti yang saya katakan tadi, yang 10 menceritakan tentang hal-hal yang negatif. Tapi yang 2 menceritakan hal-hal yang positif. Bukan berarti yang 2, yaitu Yosua dan Kaleb, menceritakan sesuatu yang berbeda dari yang mereka lihat. Enggak. Yang mereka lihat itu sama. Yang 10 melihat ada suku Enak, orang-orang Enak, keturunan Enak, orang-orang raksasa di sana. Yosua dan Kaleb juga lihat. Orang yang sama, dengan perawakan yang sama, dengan keadaan, situasi, kondisi kota yang sama, saudara. Tapi yang 10 bicara negatif. Yang 2 Yosua dan Kaleb positif. Apa yang membedakan dari 12 orang ini sehingga ada 2 laporan yang berbeda, saudara? Coba kita perhatikan, yang 10 melihat segala sesuatunya dengan pandangan jasmani. Hati-hati saudara dengan pandangan jasmani kita. Saya pernah katakan segala sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani secara otomatis akan diproses di dalam pikiran kita. Nanti pikiran kita akan memunculkan sesuatu atau bicara tentang hasil dari proses yang diproses dalam pikiran. Hasilnya bisa positif, hasilnya bisa negatif. Dan ternyata 10 pengintai ini melihat Kanaan dengan pandangan jasmani. Sehingga laporannya jadi negatif kalau kita melihat, saudara. Benar, hasilnya luar biasa. Mereka pegang hasil loh, saudara. Ketika mereka datang ke Musa, tadi ayat yang kita sudah baca, kami sudah lihat semuanya dan ini hasilnya. Nanti saudara lihat di gambar ya, hasil contoh. Ada tandan anggur yang mereka potong, saudara. Besar-besar. Seharusnya mereka lihat hasil itu. Seharusnya ketika mereka melihat tanah itu, mereka harus percaya kepada Tuhan yang sudah menuntun mereka sampai di situ. Bahkan hasil dari perkataan dan janji Tuhan sudah ada di tangan mereka. Mereka lapor, ini hasilnya. Tapi di ayat yang ke-28, kesimpulannya mereka menyimpulkan kepada Musa bahwa nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Nggak mungkin tanah itu bisa kita miliki. Dengan alasan-alasan sulit, ada orang Enak, ada orang raksasa. Nggak mungkin, kita seperti belalang di hadapan mereka. Jadi negatif, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka melihat dengan pandangan jasmani. Tapi yang 2, yang Alkitab katakan Yosua dan Kaleb. Kaleb berkata, tidak. Kita pasti bisa mengalahkan mereka, saudara. Yosua dan Kaleb juga ngelihat keturunan Enak di sana. Orang-orang yang tinggi besar, perawakannya raksasa. Mereka juga melihat kota yang berkubu. Mereka secara manusia juga melihat kesulitan. Bahkan peperangan yang harus mereka hadapi untuk merebut Kanaan. Tapi mereka melihat itu semua tidak dengan pandangan jasmani. Tapi mereka melihat itu semua dengan pandangan iman. Bahwa Tuhan mereka yang sudah menuntun mereka dari Mesir sampai ke Kanaan, pasti bisa menyerahkan kota itu buat mereka. Mereka melihat janji Tuhan yang digenapi. Apa janji Tuhan yang digenapi? Membawa mereka sampai ke Kanaan. Apa janji Tuhan yang digenapi? Bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka satu tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan Yosua dan Kaleb juga sudah, saya percaya sudah menikmati itu saat mereka mengintai tanah Kanaan. Pandangan yang jasmani itu sama ngelihat, tapi mereka sertakan dengan pandangan iman, saudara. Bahwa Tuhan mereka lebih besar dari orang-orang raksasa yang ada di Kanaan. Jadi saudara, masing-masing kita mengalami banyak masalah dalam hidup. Kita sama-sama mengalami pandemi, saudara.
Bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Surabaya, bukan cuma di Pulau Jawa, tapi semua. Bahkan saya mau katakan bukan cuma ada di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Melihat juga hal-hal yang tidak mengenakan, saudara. Tapi saudara, saya mau katakan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh melihat segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini dengan pandangan jasmani, saudara. Kalau sekarang saudara sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, sorry saudara, saya bisa pastikan saudara sedang melihat situasi dan kondisi ini dengan pandangan jasmani. Yang kadang-kadang membuat banyak anak Tuhan meragukan Tuhan itu ada nggak sih ya? Tuhan itu masih membela kita atau enggak sih ya? Mereka komplain, mereka bersungut, mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau itu yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, maka saya bisa pastikan saudara sedang memandang segala sesuatu yang sekarang sedang terjadi dengan pandangan mata jasmani. Tapi saya tidak mau saudara terbawa dengan 10 pengintai yang melihat segala sesuatu dengan pandangan jasmani. Keadaan kita sama dengan cerita ini, saudara. Kita tahu janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu sudah kita nikmatin dalam hidup kita. Janji tentang penyertaan, pertolongan, pembelaan, tentang berkat, tentang segala sesuatu. Saudara dan saya sudah banyak terima janji Tuhan. Sama seperti 10 pengintai ini ketika lapor kepada Musa, mereka bawa hasil. Ini hasilnya. Artinya mereka sudah terima janji Tuhan. Mereka bisa masuk tanah Kanaan juga sudah tergenapi janji Tuhan akan membawa mereka ke satu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Sama dengan kita. Tapi kita nggak boleh melihat segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang dengan pandangan jasmani. Seharusnya lihat hasil. Seharusnya lihat janji Tuhan yang sudah tergenapi dalam hidup kita. Lihatnya ke Tuhan. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Ngelihatnya ke Tuhan. Dan ketika mereka melihat dengan pandangan iman bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang luar biasa. Benar, saudara. Mereka punya keberanian untuk masuk tanah Kanaan. Dan benar, akhir dari ceritanya, ujung-ujungnya mereka masuk dan mengalami kemenangan. Haleluya, saudara. Kalau kebanyakan orang sekarang melihat situasi dan kondisi dengan pandangan jasmani, kita nggak boleh. Walaupun kita minoritas, tapi kita tidak boleh memandang segala sesuatu dengan pandangan jasmani. Khawatir, bingung, cemas, takut, saudara. Dan kita nggak akan dapat apa-apa. Miliki iman yang kokoh, ngelihatnya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hebat, yang kehebatannya nggak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Dan untungnya, saudara, untungnya Musa mengikuti apa kata Yosua dan Kaleb. Saya percaya Musa adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Bukan berarti dia tolak laporan Yosua dan Kaleb. Bukan berarti dia tolak laporan dari 10 pengintai. Semuanya diterima dan ditelaah Allah. Semuanya dihitung. Dan saya percaya Musa ingat bagaimana kuasa Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Itu dihitung, diingat-ingat sama Musa. Dalam perjalanan di padang gurun bagaimana pembelaan Tuhan. Membelah laut, membuat air pahit jadi manis, menyediakan mana yang bangsa Israel tinggal ambil tiap pagi. Yang mereka kepengen makan daging, Tuhan kirim burung ke perkemahan mereka. Musa ingat itu semua. Musa ingat bagaimana pembelaan Tuhan ketika bangsa Israel mengalahkan setiap bangsa-bangsa yang ada di padang gurun yang mereka lewati, yang mereka hadapi. Semuanya Tuhan kasih kemenangan. Dan kesimpulannya, Musa juga percaya kepada Yosua dan Kaleb. Maju, saudara. Aduh, kalau Musa sebagai seorang pemimpin kebawa arus dengan mayoritas dari 10 pengintai yang memberikan laporan negatif, lalu Musa ambil keputusan, ya sudah, kita jangan masuk, nanti kita kalah. Untuk selama-lamanya mereka akan tinggalnya di mana? Padang gurun.
nggak punya keberanian untuk maju, maka jangan terikut dengan yang mayoritas. Haleluya saudara. Mari kita memandang kepada Tuhan. Lihat Dia dengan kehebatannya, dengan kuasanya. Berapa kali kita jatuh dalam dosa, Dia angkat kita. Berapa kali kita alami masalah, kesulitan dalam hidup, Dia berikan jalan keluar dalam hidup kita. Berapa kali kita nggak punya apa-apa saudara, tapi pemeliharannya tetap terjadi dalam hidup kita. Berapa kali kita jatuh dalam bisnis usaha, Tuhan bangunin kita lagi. Kita lihat itunya dong. Dan kalau kita berhasil melihat segala sesuatu dengan pandangan iman kita kepada Dia Tuhan, pasti kita akan punya keberanian untuk masuk dan berperang. Haleluya saudara. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hidup ini saudara, mari kita melihat segala sesuatunya dengan pandangan iman dan bukan dengan pandangan jasmani. Amin saudara. Lihatlah kepada Tuhan, bukan kepada kesulitan yang sedang engkau hadapi, bukan kepada sakit penyakit yang mungkin sedang engkau derita, yang mungkin saya tidak tahu. Jangan hanya melihat kepada kehilangan pekerjaan kah, kehilangan orang-orang terkasih. Berat memang saudara. Secara manusia kita lihat itu. Sama 12 pengintai ini sama-sama ngelihat masalah, kesulitan, tantangan yang mereka lihat di tanah Kanaan. Tapi kita nggak boleh selalu melihat ke situ. Ada sisi lain yang bisa kita lihat, yaitu kita melihat kepada Tuhan kita. Yang seringkali kita berkata, kuasanya, janjinya, berkatnya, kebaikannya, kemurahannya nggak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sering kan kita ngomong seperti itu. Maka kita harus jalani itu, saudara. Ini hal pertama. Melihat hanya kepada Tuhan. Lalu saudara, ketika 10 orang ini menceritakan tentang laporan mereka kepada Musa, ada begitu banyak bangsa Israel yang mendengar. Dan mereka jadi takut, mereka jadi gelisah, saudara. Mereka kasak-kusuk, saudara. Ya ternyata kita cuma sampai di sini aja nggak pernah bisa masuk. Tapi Alkitab berkata, kalau saudara baca di ayat cerita tentang ini, saudara, Kaleb berkata kepada mereka, dan Kaleb menenangkan mereka. Tidak, kita pasti. Ada kata pasti, saudara. Ini jaminan, saudara, di dalam Tuhan. Ada kepastian. Bukan mudah-mudahan. Enggak, tapi ada kepastian. Selalu di dalam Yesus, di dalam Tuhan itu ada kepastian. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Dan Yosua, Kaleb menenangkan mereka. Menenangkan bisa juga meyakinkan kepada mereka. Mungkin Alkitab tidak menceritakan secara jelas. Mungkin saya berpikir seperti itu, saudara. Mungkin Yosua dan Kaleb ngomong, ingat gak waktu kita perang lawan ini? Ingat gak waktu kita perang lawan ini? Ingat gak waktu laut ada di depan kita dan Firaun mengejar kita? Kan laut dibelah sama Tuhan. Diceritakan semua. Dan ujung-ujungnya tenang. Jadi saudara, yang kedua yang harus kita perhatikan di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi sekarang ini, jangan panik. Jangan panik. Kalau kita panik, gelisah, maka seringkali itu semua akan membuat kita menjadi lupa akan kehebatan Tuhan kita. Jujur, saya pernah banyak mengalami kepanikan dalam hidup. Dan saya mau katakan, ketika saya panik, ketika saya menghadapi masalah, lupa semua tuh. Walaupun sebagai hamba Tuhan, saya juga tetap sebagai manusia, saudara. Sempat saya terbawa arus, jadi panik, saudara. Lupa tentang segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup saya. Jadi lupa semua, saudara. Maka yang kedua yang harus kita perhatikan di tengah-tengah situasi ini, jangan panik, saudara. Saya ingin memberikan beberapa ayat kepada kita semua, saudara. Coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat ke-15, di sana ada kalimat yang berkata demikian, dalam tinggal tenang dan percaya. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Secara otomatis kalau kita nggak tenang, kalau kita gelisah, kalau kita ragu, kalau kita nggak percaya,
kita nggak punya kekuatan. Pasti, saudara. Saya jadi ingat sama mami saya, saudara. Mami saya sakit kanker payudara. Setelah menjalani operasi, saudara, maka setelah pasca operasi selesai operasi itu, dia menjalani hari-hari di hidupnya dengan kerohanian yang saya bisa katakan naik turun. Satu waktu dokter memberikan obat kepada dia, dan ketika dia lihat obat, mami saya bilang begini dalam hatinya, aduh, dosisnya sudah dinaikkan oleh dokter. Karena mami saya juga seorang bidan dan asisten dokter THT, jadi dia tahu obat-obatan. Wah, dia tahu nih, kankernya masih ada. Gak berapa lama kemudian dokter kasih tambahan obat. Dan ketika dia lihat obatnya, aduh, obat paru-paru. Mami saya sudah tahu, kankernya sudah menjalar ke paru-paru. Saudara tahu, ketika dia tahu itu, dia jadi takut. Dia jadi gelisah. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika dia takut, ketika dia gelisah, antibodinya turun. Dan penyakitnya makin kuat. Saya lihat itu, saudara. Saya bilang, mami harus percaya kepada Tuhan. Saya minta tolong kepada teman-teman hamba Tuhan yang ada pada waktu itu untuk membimbing mami saya, kasih kekuatan firman Tuhan. Sampai mami saya menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Saya bilang, mami jangan cuma baca, tulis. Supaya membangkitkan iman kepercayaan mami. Waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi saya aktif di dalam remaja dan pemuda, saudara. Dan saya lihat, saudara, ketika mami saya percaya lagi kepada firman Tuhan, percaya lagi kepada Tuhan, itu berbalik lagi, saudara. Antibodinya jadi naik. Dia jadi semangat lagi. Nafsu makannya bertambah, mukanya langsung cerah lagi, saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika dia kembali melihat segala sesuatu dengan pandangan jasmani, drop lagi, saudara. Nangis lagi, lemes lagi, gak mau makan lagi. Pucat mukanya. Saya lihat itu. Maka tidak salah firman Tuhan bilang begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bahkan ayat firman Tuhan lain berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah hati yang selalu bisa memandang kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang terjadi, dia tetap penuh dengan sukacita. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Disitulah terletak kekuatan kita. Kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Pantas Yosua dan Kaleb berusaha menenangkan bangsa Israel. Supaya mereka tidak terpengaruh dengan laporan dari 10 pengintai yang memberikan laporan negatif seolah-olah. Ini, saudara. Lalu ayat kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan jelas berkata kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tapi kalau saudara tidak mau berserah, menyerahkan segala perkara dalam hidup saudara kepada Tuhan, dan saudara tetap tidak percaya kepada Tuhan, Alkitab dengan jelas akan berkata, dia tidak akan bertindak melakukan sesuatu untuk menolong hidup saudara. Jadi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah kita tenang. Yang lebih baik adalah kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya. Kita punya kekuatan, dia akan bertindak menolong kita dengan caranya yang tidak pernah kita bisa duga dengan pikiran kita. Tapi kalau saudara khawatir, bingung, cemas, gelisah, nggak ada kekuatan. Dan Tuhan tidak akan bertindak untuk menolong saudara. Keputusan ada di tangan saudara. Mari kita mau menuruti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Kalau saudara cuma dengar saja tanpa pernah mau melakukan apa kata firman Tuhan, kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa menghampiri kehidupan saudara.
Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan, selesai dengar firman Tuhan, saudara lakukan firman Tuhan, maka kebahagiaan akan menghampiri saudara. Apa firman Tuhan yang saudara dengar saat ini? Memandang segala sesuatu bukan dengan pandangan jasmani, tapi melihat kepada Tuhan yang lebih hebat, lebih besar dari segala persoalan dalam hidup kita. Apa firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Tenang. Dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Kita yang sering berubah. Tuhan gak pernah berubah. Mari saya yakin dan percaya ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya apa yang Tuhan kerjakan kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab, itu juga Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita bukanlah orang-orang yang belum menerima kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang belum pernah menerima mukjizat daripada Tuhan. Banyak kebaikan Tuhan, banyak mukjizat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita sampai hari ini. Maka untuk selama-lamanya kita harus tetap percaya bahwa mukjizat itu terus akan menyertai hidup kita. Asalkan keberadaan hidup kita selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Asalkan kita tetap terkoneksi kepada Tuhan. Asalkan kita berpaut dan memandang hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara dan saya berada, saya percaya ketika hati kita dan pikiran kita terpaut kepada Tuhan, maka kuasanya akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan saya rindu berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami terima nasihat dan di dalamnya kami juga terima teguran. Kami percaya kalau Engkau masih mau menasehati dan menegur kami, itu artinya Tuhan masih mau melakukan banyak perkara luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya berikan kami kemampuan untuk kami bisa merubah sikap hidup kami. Kami mau hanya memandang kepadamu, bukan memandang kepada persoalan dalam hidup ini, bukan memandang kepada tantangan, kesulitan, sakit, penyakit yang sedang kami hadapi. Tapi kami mau selalu hanya memandang kepadamu dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau tetap percaya bahwa Engkau baik dan selalu baik di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sedang menghadapi masalah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang mengangkat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit COVID Tuhan, yang ada di rumah sakit maupun yang isoman di rumah Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang menyatakan kehebatan dan kuasa-Nya kepada mereka Tuhan. Asalkan mereka mau percaya, memandang hanya kepada Tuhan dan tinggal tenang di dalam Tuhan, maka mereka akan menikmati pertolongan dan mukjizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan juga kota kami, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Berkati juga gereja kami GBI Rem Tuhan. Lewat GBI Rem nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat GBI Rem semua umat Tuhan diberikan kekuatan dan menerima segala yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, materaikan kebenaran firman-Mu tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan, arahkan mata hatimu dan pikiranmu kepada Dia Yesus yang ada bersama dengan kita. Angkatlah kedua belah tanganmu dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari anak yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Kiranya Tuhan Yesus yang luar biasa itu akan memberkati setiap kehidupan kita. Shalom.